Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Dwi Maurata dengan NIM 25100400004. Pendidikan karakter seringkali dianggap sebagai tugas sampingan atau bahkan hanya sekedar hafalan teori tentang etika. Padahal ya, karakter itu nggak bisa dibentuk secara instan. Diperlukan adanya model pendidikan karakter yang sesuai dan sistematis dengan kurikulum. Nah, apa itu model pendidikan karakter? Yuk kita bahas. Model pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai moral dan etika melalui berbagai pendekatan seperti integrasi kurikulum, mata pelajaran khusus, kegiatan ekstrakurikuler, dan kolaborasi. Teman-teman, terdapat 4 model pendidikan karakter yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah model otonomi, di mana siswa diberikan kebebasan untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ini tuh sama aja kayak student center learning karena pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi misalnya siswa diberikan proyek dan siswa itu diberikan kebebasan untuk mengeluarkan kreativitasnya terhadap proyek itu. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator dan hal ini dapat meningkatkan kemandirian, partisipasi aktif siswa, dan pastinya meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kedua adalah model integrasi, di mana karakter diintegrasi dalam mata pelajaran, contohnya mata pelajaran matematika, bahasa, sains, atau bahkan pendidikan jasmani. Kayak misalnya contoh di pendidikan jasmani itu kan tentang permainan tradisional, di mana ada 2 kelompok, dia akan bersaing atau berkompetisi dalam permainan tersebut. Nanti dilatih nih kejujuran dari misalnya kelompok 1 dapat poin berapa, kelompok 2 dapat poin berapa, serta melatih siswa untuk bekerja sama, solidaritas, terus membuat strategi gimana caranya melatih kejujuran juga. Jadi dalam konteks ini karakter itu menjadi relevan dengan konteks akademis. Yang ketiga adalah model ekstrakurikuler. Karakter dikembangkan melalui kegiatan di luar sekolah, contohnya ikut komunitas, olahraga, klub, dan dimana untuk mengembangkan potensi sosial dan emosionalnya. Contohnya misalnya seorang anak ikut klub bola, pertandingan sepak bola, yang dimana itu meningkatkan kerjasama tim, jadinya untuk meningkatkan sosial dan emosionalnya. Yang keempat ada model kolaborasi. Karakter dibangun melalui kerjasama antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Fokus ini pada pengembangan karakter holistik. Contohnya misalnya kunjungan ke panti asuhan atau mengadakan seminar karakter yang narasumbernya dari komunitas. Hal ini dapat meningkatkan rasa bersyukur, rasa empati, rasa kebersamaan, dan rasa dukungan sesama manusia. Nah, teman-teman, setelah tahu apa aja model pendidikan karakter, di sini pendidikan karakter tuh ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah religi atau religius. Jadi dari kata religi ini mengarah kepada spiritual atau agama, yang dimana kita harus tahu Tuhan kita, yang dapat lakukan pembiasaan seperti doa bersama sebelum mulai pembelajaran, atau sholat berjamaah bareng, kultum atau kuliah 7 menit setiap hari Jumat. Yang kedua adalah budaya atau culture, dimana kita menekankan pada karakter nasionalisme, kepemimpinan, budi pekerti, Pancasila dengan penerapan misalnya Project P5 atau kearifan lokal, nasionalisme, kita cinta tanah air, cinta produk lokal, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lingkungan. Kita harus aware terhadap lingkungan kita, gimana cara kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin, atau melakukan reuse, recycle, aware, tidak membuang sampah sembarangan, terus menanam pohon, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat adalah potensi diri, di mana kita mengembangkan potensi diri kita agar menjadi diri yang berkualitas, misalnya meningkatkan rasa kejujuran, kepedulian, kebersamaan, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dapat terjadi jika kita memperhatikan 3 komponen pendidikan karakter. Yang pertama adalah knowing moral. Knowing moral atau dari kata know atau tahu, di mana kita memberikan pengetahuan, memberikan ilmu apa itu moral. Terus contoh atau pengertian dari moral, misalnya mencontoh itu salah, apa kita sebagai manusia perlu mematuhi peraturan yang ada karena kita hidup bersosial, hidup di negara yang memiliki peraturan
aturan, hukum, dan sebagainya. Yang kedua adalah moral feeling. Feel dari kata rasa, jadi perasaan yang dialami seseorang setelah melakukan tindakan, misalnya rasa malu, rasa bersalah setelah misalnya dia melakukan kesalahan, atau rasa bahagia dan rasa bangga setelah dia berbuat baik. Jadi dimana kita menekankan perasaan tersebut, misalnya rasa empati untuk menolong orang. Yang kedua adalah moral feeling atau perasaan, entah rasa bersalah, rasa malu karena melakukan suatu kesalahan, atau rasa happy dan rasa bangga setelah melakukan kebaikan. Contohnya misalnya seorang anak memiliki rasa simpati atau empati untuk menolong orang lain. Yang ketiga adalah moral action atau aksi. Jadi ini tuh mencangkup tindakan nyata dan decided atau keputusan yang berdasarkan oleh apa yang dianggap benar dan baik. Jadi hal tersebut saling berhubungan. Yang pertama kita akan memberikan pengetahuan apa itu moral, pengertian, lalu adanya perasaan atau feel yang dirasa setelah melakukan tindakan tersebut apa, dan dilakukan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Dan pastinya hal ini tuh harus dilakukan secara drilling atau berulang kali, karena sekali lagi karakter itu tidak bisa dibentuk secara instan, tapi secara bertahap dan berulang-ulang. Sekian pembahasan dari saya, Alicia Dimoreta. Semoga bermanfaat. Bye semuanya.